bagaimana kalau kita sebagai korban dan ternyata yang sebagai pelaku pidananya adalah oknum kepolisian. Yang pasti kita harus melaporkannya ke Bongkar bungkus, bongkar. Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman ngerangkum, balik lagi dengan gue Rio dan Bang Deski. Yap. Dalam podcast ngerangkum, ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Halo teman-teman ngerangkum, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yap. Sebelumnya gue pengen menyapa brother gue dulu ini, Bang Deski. Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lu nggak mau nanya gue? Enggak, kalau ngelihat dari struktur tubuh nih gue lihat kasat mata sih luar biasa, sehat. Luar biasa nih gue nih. Gue lagi performa terbaik. Kali ini kita mau ngebahas topik tentang cara melaporkan oknum kepolisian yang nakal. Tuh. Itu kemana? Ya. Gitu kan? Iya. Nah, karena relate sama video kita yang kemarin ya, yang cara membuat laporan ke kepolisian. Ya. Kalau kita menghadapi suatu masalah, cara step-step untuk melaporkan orang yang jahat sama kita ini ke kepolisian itu, caranya gimana? Itu video kita yang kemarin kan. Betul. Nah, sekarang gimana cara kita melaporkan oknum kepolisian yang nakal? Gitu Bang. Iya. Jadi ada beberapa tahap. Kita kalau kita terkena kasus masalah ataupun dapat kasus pidana dan kita sebagai korban, kita kan mestinya melapornya ke pihak kepolisian. Iya, betul. Nah, yang akan menegakkan hukum itu pihak kepolisian. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kalau kita sebagai korban dan ternyata yang sebagai pelaku pidananya adalah oknum kepolisian. Iya, betul. Iya kan? Itu garis besarnya. Jadi untuk semua kawan-kawan ngerangkum, di sini kami mau memberikan edukasi bagaimana seandainya banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Misalnya salah satunya pihak kepolisian yang arogan. Iya, betul. Iya, kita nggak salah, dia main pukul-pukul aja gitu. Iya. Terus yang kedua, bisa jadi pada saat kita melapor ke pihak kepolisian, ke oknum kepolisian ini, justru kita dipaksa. Misalnya terjadi perkelahian, kita dipaksa untuk damai di situ. Padahal kita nggak mau. Iya. Kita maunya proses hukumnya tetap berjalan. Bahkan gue dengar kadang-kadang ada yang permasalahannya ini, jadi di situ ada pemerasan dari pihak oknum kepolisian. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Iya sih. Jika terjadi pemerasan di kantor polisi. Jadi bagaimana tuh caranya? Yang pasti jika kita terkena masalah dengan pihak kepolisian, kita harus melaporkannya ke Propam. Iya. Propam itu instansi apa Bang ya? Instansi kepolisian juga yang bertindak untuk menangkap polisi-polisi nakal sebutannya. Ya, secara gampangnya gitu, polisi-polisi nakal ngelaporinnya di mana? Jadi polisinya polisi lah. Polisinya polisi. Iya, betul. Jadi bayangin kalau kita jadi tersangka di kantor polisi, pada saat di BAP itu kaki itu bisa gemeter. Yang tadinya mau bohong malah bisa kacau. Iya. Nah, sama jika polisi melakukan kejahatan, oknum kepolisian melakukan kejahatan, pada saat diperiksa di Propam, maka mereka ketakutan juga tuh. Iya. Yang jadi pertanyaannya adalah gini, seandainya kalau kita mau melapor itu kemana kan? Iya. Sekarang kita bisa melaporkan semua jika polisi melakukan kejahatan, misalnya kejadiannya di Polsek, ya kita bisa melapor tuh ke Propam yang ada di Polres. Iya. Ya, kalau ternyata polisi yang berdinas itu berdinasnya di Polres, kita laporkan ke Polda Metro Jaya, ke Polda lah, Polda di setiap wilayah. Nah, kalau yang melakukannya di Polda, kita bisa melaporkannya ke Mabes Polri.
ya. Aha. Tapi bisa juga walaupun dilakukannya di Polsek, walaupun dilakukannya di Polres, walaupun dilakukannya di Polda, kita bisa ngelapornya langsung ke Mabes Polri di Bisa, Propam, ya. di Yanduan Yanduan. Propam. Jadi pengaduan-pengaduan tentang polisi nakal ini di Yanduan di Propam di Mabes Polri itu adanya di Jalan Tronojoyo. Pokoknya sekitaran daerah Blok M sana. Oh, PTIK. PTIK gak sih? Iya, Bang? agak ke sana ada agak Oh, ke iya. samping. Pokoknya sekitaran situlah Ya, daerahnya sekitaran ya. Mabes Polri. Ntar tinggal tanya aja mau ke Propam ke bagian Yanduan. Iya, Itu iya. begitu masuk di Mabes itu kita belok kanan. Nah. Itu ada gedungnya dia. Ada gedungnya. Iya, iya. Jadi gini, pada saat polisi melakukan kejahatan, oknum polisi ini yang melakukan kejahatan apapun bentuknya, kalau bisa ada buktinya. Sama lah. Seperti sama. Cara bikin membuat laporan Iya. ke kepolisian ya. Atau ada saksinya. Sekarang Iya, juga iya. zaman juga udah canggih. Iya, Ada iya. alat perekam, ada kamera, Iya, betul. ada pokoknya rekaman suara juga bisa. Kita bawa tuh ke sana. Kita bawa buktinya atau saksinya, Oh. kita bawa ke Mabes Polri. Habis itu di sana nanti kita dikasih selembar kertas itu. Jadi ini kita step-stepnya ya. Ya, Step-step step-stepnya. melaporkan kepolisian yang nakal tersebut ke Propam. Ya, Iya, kita iya. ke laporan. Itu gimana tuh Bang step-stepnya Bang? Laporan dulu ke Yanduan. Nanti Kita bikin laporan dulu. kalau misalnya mau jalan sendiri ya, lapor dulu ke Yanduan. Nanti pada saat itu dimintalah kita keterangan, diwawancara. Iya, iya. Kronologinya seperti apa? Itu kita tumpahkan di situ semua. Iya, iya, iya. Kronologinya jangan dilebihin, jangan dikurangin gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Apalagi Ya dikurangin. apa adanya lah Bang ya. Apa adanya lah kita Sesuai ngomong dengan gitu. kejadian itu. Iya, sesuai dengan kejadian. Lalu nanti wawancara kita dengan Propam itu Iya, iya. akan dibikin berita acara, BAP juga nanti tuh. Iya, iya. Ya, diminta berita acara dan kita nanti akan dikasih selembar kertas bahwa kita sudah melakukan pengaduan tentang terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran kode etik di kepolisian. Iya, iya, iya. Nah, kita ambil. Nah, memang kadang-kadang kita ngelapor tuh kok lama, Pak? Iya, karena yang ngelapor itu banyak. Banyak. Bisa jadi kita lapor ke Mabes Polri, nanti kalau kejadiannya di Polsek maka akan dilimpahkan ke Polres. Iya, 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 iya. Nah, Propam Polres ini yang akan ke Polsek, Iya, periksa iya. langsung ke sana, ataupun dari Polda. Nanti batas waktunya itu kira-kira 90 hari lah. Berarti diproses. sekitar 3 bulan ya. 3 bulan kita tunggu itu. Nanti kita akan dipanggil lagi, dikasih surat panggilan oleh pihak kepolisian. Oh. Dimintai keterangan kita, mungkin kalau kejadiannya di Polres atau di Polsek nanti kita dipanggil di Polda, nanti digelar perkara gitu. Iya, iya. Ditemukan di situ ada paminal, ada propos juga. Nah, kita terangkan tuh kejadiannya seperti ini. Jadi saya juga punya pengalaman, Yo. Ini pengalamannya begini. Saya punya klien saya kebetulan ditangkap di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dan kebetulan klien saya mati di dalam tahanan, meninggal. Oh, meninggal Bang. Meninggal. Oh. Memang meninggalnya karena COVID. Iya, iya. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat penangkapan, ini klien saya anak muda umur kira-kira 21 tahun. Oh, masih muda banget ditangkap di rumah, terus dibawa keluarga, tidak diberitahu nih. Ditangkapnya di mana, nggak dikasih tahu. Iya, Dan pada saat ditangkap, di BAP, ditetapkan tersangka, tidak ada surat satupun yang diberikan kepada pihak keluarga. Iya, iya. Ya, tidak ada surat satupun diberikan kepada Surat apa tuh Bang? Mestinya kan Surat ada bukti surat penangkapan, surat penahanan, penetapan tersangka. Ya kan itu harus diberitahukan Iya, kan. iya, betul, betul. Sampai hampir seminggu tidak ada, keluarganya udah kemana-mana. Ini kejadian di Jakarta, udah kemana-mana nggak ada. Akhirnya dia buat laporan di Polsek, bahwa anaknya hilang, ada yang jemput, karena pada saat penjemputan itu tidak berseragam. Oh, iya, iya, iya. Polisi tidak berseragam kan datang. Jadi dia aduin ke pihak kepolisian, disuruh ke Polda. Akhirnya dia ngelapor ke saya cek, akhirnya saya laporkan. Iya, iya. Kita Terus kelanjutannya gimana tuh Bang? Kita laporkan anaknya, saya datang ke sana, saya mau ketemu sama klien saya, gue nggak boleh. Nggak boleh lu. Ya, nggak boleh ketemu. Terus akhirnya hari itu hari Jumat jam 4 sore saya tidak bisa ketemu, saya pulang
besoknya tuh anak meninggal. Besoknya, berarti di hari Sabtu. Iya, kalau Hari nggak Jumat- salah. Hari Jumat lu datang, Iya. Sabtunya meninggal. Oh enggak, kayaknya seingat saya lupa ya. Itu kira-kira saya datang jam 2 sampai jam 3 lah gitu. Sore. Nah, Ya? tuh anak meninggal jam 4 sore ternyata pada saat surat Oh, meninggalnya. di hari itu. Di hari itu juga. Iya, diumuminnya hari Sabtu. Dia umumnya pihak polisi itu datang ke rumah korban ke rumah klien saya. Iya. Dikasih tahu anaknya meninggal. Ya ngejerit lah orang tuanya. Iya. Jadi pada saat dari awal penangkapan sampai terakhir itu nggak ketemu sama sekali orang tuanya karena COVID meninggal Iya. dikubur. Nggak dengan kelihatan dengan juga. dengan cara Covid ya. Jadi dengan standar COVID jadi nggak bisa Iya, dilihat. Iya betul. Nah itu akhirnya saya laporkan. Saya waktu di Propam ya di Mabes di Polda, kembali lagi di sidang lah kita gitu. Iya. Ada semacam sidang kode etik dikumpulkan, ada pembina, ada propos semua. Karena waktu itu laporan saya itu saya laporkan ke Kapolri. Saya berbentuk surat Iya. ke Kapolri, saya laporkan. Oh, lu kirim surat tuh Bang ya. Ke Irwasum Mabes Polri, Irwasum. ke Yanduan tadi Propam Polda Metro Jaya, ke Karwasidik, terus ke Polda juga saya laporkan, Iya. ke Kapolda saya laporkan. Mhm. Jadi semua saya laporkan. Waktu itu saya juga buat surat laporan ke Presiden Republik Indonesia. Iya. Saya laporkan juga ke Komnas Perlindungan, Komnas HAM. Saya laporan ke Komisi 3 anggota DPR itu saya laporin semua. Iya. Terus responnya gimana? Ada respon? Iya, akhirnya yang pada saat saya diperiksa di Polda itu, Polda bilang bahwa Bapak sudah lapor ke kemana-mana, jadi karena ini kita tangani, jadi dilempar lagi ke Mabes Polri. Udah saya sabar nunggu. Akhirnya diproses di Mabes Polri, saya dipanggil di Paminal, di BAP, karena sebagai pelapor itu saya, bukan dari keluarga klien saya. Saya sendiri yang buat laporan. Saya diperiksa, akhirnya dipanggil ya, akhirnya proses hukum itu jalan. Iya. Jadi gini, kalau terjadi tidak sesuai SOP ataupun polisi melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana apalagi, jangan takut. Iya betul. Kita bisa laporkan semua oknum kepolisian. Mau dia pangkatnya dari bintara sekalipun sampai ke perwira bahkan jenderal, laporkan. Selagi kita melaporkannya punya bukti dan kita yakin bahwa itu benar-benar terjadi kejahatan. Laporkan langsung ke Mabes Polri bisa. Atau enggak ke Polres daerah sekitar kita. Mungkin kalau dari daerah kan mungkin kejauhan ke Mabes Polri, lapor di Polda Metro Jaya ataupun di Polres. Kalau terjadiannya setingkat di bawah tempat kita melapor ya. Dan jangan khawatir, jangan kita berpikiran bahwa masa sih polisi polisi makan polisi kayak jeruk makan jeruk. Iya. Nggak mungkin kayaknya. Enggak. Karena gini, Propam itu menangkap oknum-oknum polisi nakal ini susah. Susahnya Bang? Susahnya gini, nangkep itu susah loh. Orang melakukan kejahatan tuh udah pasti kan rapi, apalagi kalau oknum. Iya. Mestinya profesional, mungkin ngelakuin kejahatannya juga profesional. Susah nangkep. Kalau ada laporan mereka cepat. Oh iya. Karena setiap laporan yang ditindaklanjuti dan itu menghasilkan dan itu bisa berjalan, proses pidananya bisa sampai ke persidangan, sampai ke sidang kode etik, itu ada penghargaan buat polisi yang menangani. Oh gitu Bang. Jadi tetap pasti disikat semua. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Kita harus mempercayakan apa yang kita laporkan, kita punya bukti kuat, kita punya saksi, pokoknya bukti-bukti kuat kita laporkan. Dan seandainya tidak terbukti bersalah pun Anda tidak bisa dilaporkan. Iya. Jadi jangan takut. Ya. Jadi biar kita serahkan kepada pihak yang berwenang, dalam hari ini Propam Mabes, Propam Polda, Propam Polres. Iya. Kita laporkan biar mereka yang memproses hukum lebih kuat. Tapi kalau lebih kuat lagi, begitu kita ke Yanduan, kita surati juga Kapolri, kita suratin. Nah, kronologinya juga ditulis. Kapolri, Irwasum, Karwasidik, Bareskrim kalau perlu. Iya. Ya. Terus Poldanya juga Kapolda. Iya, Propam Polda, Irwasda kalau di Polda ya. Semua kita laporin. Kalau kalau dari tentara nih Bang, TNI itu kita laporin kemana? Kalau ada oknum TNI yang nakal.
Kalau oknum TNI yang nakal itu biasanya diproses di propam namanya lupa saya. Jadi beda berarti ya? Beda, iya. Jadi berapa orang? Iya. jadi ada proposnya juga kita Iya, laporkan iya, di iya, sana. iya. Ada PM-nya juga yang nangani. Tapi Iya, iya, setiap kalau polisi kan kita bisa laporkan hanya di misalnya polisi mau brimob, mau serse, mau Iya, iya. itu kita bisa laporkan satu aja di Satu satu aja, tempat. iya, satu Tapi tempat. kalau di TNI ada angkatan darat, kita laporkan ke Propos angkatan darat. Angkatan darat, iya, iya. Kalau angkatan laut juga begitu dan sebaliknya Iya, yang iya. lain. Jadi mereka terpisah-pisah. Ini pembicaraan ini nih menarik banget nih, Bang. Iya. Makanya gue tadi gue jadi bagian dari teman-teman ngerangkum nih. Iya. Jadi gue dengerin lu nih dari tadi nih. Iya gitu. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Sekarang polisi itu presisi ya, pokoknya terus transparan. Kita jangan takut melaporkan kalau kita benar gitu. Iya, betul. Ya. Jadi jangan khawatir. Dan bahkan lebih baik lagi kalau Anda melaporkannya itu didamping oleh kuasa hukum. Iya, atau betul. pengacara gitu. Iya. Tapi bukan berarti sendiri juga bisa kok. Sendiri laporin. Jangan takut. Iya. Jangan takut. Oke, jadi intinya dari topik kita kali ini bagaimana cara melaporkan oknum kepolisian yang nakal itu. Tadi lu udah kasih tahu step-stepnya itu apa aja dan kita harus ngelaporin kemana aja kalau ada oknum polisi yang nakal ya. Oke, jadi cukup jelas kali Bang ya. Ya, kalau memang butuh kalau misalkan ada beberapa pertanyaan bisa teman-teman ngerangkum itu komen di komentar YouTube kita di bawah. Iya. Atau bisa komen terserah mau nanya apa aja. Nanti kalau misalkan ada waktu buat kita bahas akan kita bahas. Iya. Ya. Oke gitu. Ya, lebih dan kurangnya kita akhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bongkar bungkus. Dadah.